Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HIV dan AIDS. Pengertian HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dan sel CD4. Semakin kuat virus dalam menghancurkan sel CD4, maka tubuh berisiko lebih tinggi untuk terkena berbagai jenis infeksi dan berbagai jenis kanker. Sedangkan AIDS merupakan kondisi yang disebabkan oleh infeksi stadium akhir, di mana penderitanya mengalami berbagai infeksi atau kanker akibat penurunan daya tahan tubuh yang dikarenakan infeksi virus HIV. Sebab HIV. Infeksi HIV ditularkan melalui hubungan badan, baik vagina, anus, dan kontak dengan darah penderita HIV. Seperti lewat jarum suntik, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah yang terinfeksi, serta transplantasi organ tubuh. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Infeksi human immunodeficiency virus pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas di awal masa paparan. Kebanyakan orang dengan HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda atau gejala HIV/AIDS yang khas dalam beberapa tahun pertama kali terinfeksi. Jikalau mengalami gejala, kemungkinan intensitas yang dirasakan tidak begitu jelas atau ciri-ciri yang muncul kerap disalahpahami sebagai penyakit lain yang lebih umum. Anda mungkin juga sudah memiliki HIV, tetapi masih terlihat sehat, bugar, dan bisa berkegiatan normal selayaknya orang sehat lainnya. Infeksi human immunodeficiency virus umumnya memakan waktu hingga 2-15 tahun sampai bisa memunculkan gejala pasti. HIV tidak akan langsung merusak organ tubuh Anda. Virus tersebut perlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap sampai kemudian tubuh Anda menjadi rentan diserang penyakit, terutama infeksi. Gejala awal HIV umumnya mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, pembengkakan, kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. Berikut adalah penularan HIV. Selain dari paparan atau cairan dengan luka lewat aktivitas seks, penularan HIV juga dapat terjadi jika cairan terinfeksi tersebut disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Misalnya dari pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terkontaminasi dengan HIV, menggunakan peralatan tato dan tindik yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang dengan kondisi ini, memiliki penyakit menular seksual atau PMS lainnya seperti chlamydia atau gonore. Virus HIV akan sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh lemah. Ibu hamil pengidap HIV atau AIDS dapat menularkan virus aktivitas kepada bayinya dan saat menyusui. Namun jangan salah sangka, Anda tidak dapat tertular HIV melalui kontak sehari-hari seperti bersentuhan, berjabat tangan, bergandengan, berpelukan, cipika-cipiki, batuk dan bersin, mendonorkan darah ke orang lain yang terinfeksi lewat jalur yang aman, menggunakan kolam renang atau dudukan toilet yang sama, berbagai spray, berbagai peralatan makanan atau makanan yang sama, dari hewan, nyamuk, atau serangga lainnya. Ya, baik. Pengobatan HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan karena tidak ada obatnya. Namun gejala penyakit bisa dikendalikan dengan sistem imun. Bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan HIV bisa hidup lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi risiko penularan HIV. Terapi ARV adalah sekumpulan obat yang bisa digunakan untuk mengobati infeksi akibat penyakit HIV. Tujuan utama obat ARV adalah mencegah, mengurangi jumlah human imunodeficiency virus dalam tubuh dan menghambat virus dalam memperbanyak diri. Dengan begitu,
jumlah virusnya di dalam tubuh tidak terus bertambah. Berkurangnya virus HIV memberi kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk bisa pulih dan cukup kuat untuk melawan infeksi dan kanker. Selain itu, ketika jumlah virusnya rendah dan tidak terdeteksi, kemungkinan untuk menularkan infeksi human imunodeficiency virus ini ke orang lain pun berkurang. Pencegahan. Aduh. Tahan. Pencegahan penyakit HIV/AIDS relatif lebih mudah dibandingkan dengan mengobatinya. Mencegah penyakit HIV/AIDS akan semakin penting, artinya berhubungan penyakit ini belum ditemukan obatnya. Berikut ini beberapa cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, setialah dengan suami atau istri Anda. Lakukan hubungan intimnya hanya dengan pasangan hidup Anda atau safe sex. Yang kedua, menghindari seks bebas atau free sex. Jangan melakukan hubungan badan dengan pekerja seksual atau PSK atau berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, gunakan kondom secara benar saat berhubungan intim, kecuali untuk pasangan-pasangan yang menginginkan bayi. Kondom bisa menurunkan resiko infeksi, tetapi tidak dapat mencegahnya secara total. Kondom yang terbuat dari selaput atau membran binatang terlalu tipis untuk dapat melindungi. Yang berikut, pencegahan yang kedua. Ini lanjut ke pencegahan yang keempat. Hindari penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, dan penggunaan jarum suntik bersama-sama. Yang kelima, bila ingin akupuntur atau tato atau titik telinga, pastikan bahwa alat-alat yang dipakai telah disterilkan. Yang keenam, bila perlu operasi, sebaiknya minta transfusi darah autolog, yaitu donor darah, untuk nantinya dipakai sendiri. Bagi teman-teman yang sudah menonton video kami mengucapkan terima kasih dan semoga video kami tersebut dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.